Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewer, kembali lagi di channel saya Desita Aisyah. Nah, di video ini saya akan mereview sebuah artikel penelitian yang bertema penerapan metode pembelajaran di SD. Jadi, judul review yang saya buat adalah model pembelajaran yang cocok untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa SD. Nah, sekarang kita akan masuk ke orientasi. Yang pertama, judul artikel yang saya rujuk adalah dampak penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA dan kemampuan berpikir kritis siswa yang ditulis oleh Nimade Budi Mulyanti, I. Ketut Gading, dan Diki. Nah, sekilas tentang penulis ya. Jadi, selain Mas I. Ketut Gading, beliau berdua, Mbak Made sama Mas Diki ini sedang dalam program pasca sarjana di UT. Sedangkan Mas Ketut ini sendiri merupakan lulusan dari Universitas Ganesha. Nah, itu sekilas tentang penulis ya. Sekarang kita kembali lagi kepada artikel, yaitu artikel ini terangkum dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru dengan volume 6 nomor 1 dengan ISSN 2621 sampai 5713 dan terbit pada tahun 2023. Selain itu, artikel ini terdiri dari 11 halaman dan terkreditasi Sinta 2. Artikel ini memuat sebuah penelitian praktek model pembelajaran inquiry yang dilakukan pada 110 orang siswa yang berasal dari 8 SD di Gugus 3 Marga. Pertama itu ditentukan sampel penelitian berjumlah 39 siswa dengan teknik random dengan cara mengundi sekolah, sehingga didapatlah dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian terpilihlah 20 orang siswa kelas 5 SDN 1 Marga sebagai kelompok yang dibelajarkan dengan model inquiry terbimbing dipadu multimedia digital, dan sisanya 19 siswa kelas 5 SDN Marga Dauh Puri sebagai kelompok yang tidak dibelajarkan model inquiry terbimbing, melainkan dibelajarkan dengan cara yang rutin dilaksanakan. Nah, itu sekilas tentang orientasinya. Sekarang kita lanjut kepada tafsiran isi. Pertama, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis siswa SD dengan model pembelajaran inquiry yang menargetkan pada mata pelajaran IPA, yang mana mata pelajaran IPA harus berfokus pada aktivitas dan menuntut siswa untuk dapat berpikir secara kritis. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada dan dapat meningkatkan hasil belajar, mengingat hasil temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembelajaran ini sangat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Dan juga dari penelitian ini telah ditemukan bahwa hasil belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry dipadu dengan multimedia digital lebih baik daripada siswa yang tak mengikuti model pembelajaran inquiry dipadu multimedia digital berdasarkan hasil pengujian hipotesisnya. Sedangkan berpikir kritis siswa yang mengikuti model pembelajaran inquiry ini juga terbukti lebih baik daripada siswa yang tidak mengikuti. Dan kedua ini dibuktikan berdasarkan hasil rata-rata skor post-test yang mengalami peningkatan dari rata-rata skor. Nah, itu dia tentang tafsiran isinya. Sekarang evaluasi. Nah, evaluasi ini ada kelebihan menurut saya pribadi. Kelebihan dari artikel ini yaitu artikel ini dapat dipercaya karena telah dirujuk beberapa kali dan dibuktikan dengan akreditasinya Sinta 2. Selain itu, artikel ini didasari informasi atau rujukan yang banyak sekali sebagai referensinya. Dan yang terakhir, model pembelajaran ini sangat berguna untuk meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis siswa, serta bersifat kreatif ditinjau dari hasil penelitiannya. Kalau kelemahan, menurut saya mungkin terdapat beberapa pengulangan kalimat terkait sasaran penelitian. Dan yang terakhir, kita beralih pada kesimpulan. Ada 3, yaitu saran, imbauan, dan pandangan. Yang pertama itu saran. Sarannya adalah
Setiap guru perlu menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing dipadukan multimedia digital untuk meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis siswa, terutama pada pembelajaran yang memacu kreativitas dan berpikir kritis siswa, serta mencegah kejenuhan proses belajar yang sangat memungkinkan terjadi pembelajaran yang terlalu rutin, terlalu itu saja, itu terkadang menimbulkan kejenuhan di siswa. Jadi perlu kita mengkolaborasikannya atau mengkombinasikannya dengan model pembelajaran yang lain. Salah satunya adalah model pembelajaran inquiry. Dan yang kedua adalah pandangan ya. Pandangan dari saya pribadi adalah model pembelajaran inquiry terbimbing dipadukan dengan multimedia digital. Menurut saya memerlukan kelengkapan perangkat untuk memaksimalkan berjalannya model pelajaran ini. Jadi untuk memaksimalkan model pelajaran ini dan untuk memaksimalkan hasil seperti yang telah dilakukan penelitiannya juga, itu memerlukan perangkat yang lengkap. Sedang kalau kurang lengkap sih sebenarnya mungkin yang berjalan hanya model pembelajarannya saja, model pembelajaran inquiry-nya saja, tapi tidak dengan multimedia digitalnya. Dan yang terakhir adalah imbauannya atau ajakan ya. Metode pelajaran ini sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran yang mengacu pada kreativitas siswa. Jadi untuk pembelajaran yang sangat mendorong, sangat memacu kreativitas atau yang mendorong siswa untuk berpikir kritis seperti matematika, IPA, PS, itu bisa kita memilih dalam pembelajaran ini untuk melatih hasil belajar siswa maksimal lagi. Itu dia review dari saya. Semoga review ini bisa membantu kalian dalam rujuk artikel ini atau membantu kalian dalam buat video review juga. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.